Oke, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang penerapan produk dari pengolahan citra digital dalam kehidupan sehari-hari. Di era teknologi informasi saat ini, dalam berbagai aspek kehidupan tidak dapat dipisahkan dari multimedia. Data atau informasi tidak hanya disajikan dalam bentuk teks, tetapi juga dapat berupa gambar, audio, atau bunyi, suara, musik, dan video. Keempat macam data atau informasi tersebut sering disebut multimedia. Citra atau image adalah istilah lain untuk gambar yang merupakan salah satu komponen multimedia yang mempunyai peranan sangat penting sebagai bentuk informasi visual. Ada 4 bidang yang berkaitan dengan citra atau image, di antaranya pengolahan citra, komputer grafik, komputer vision, dan pengenalan pola. Pengolahan citra digital atau digital image processing merupakan bidang ilmu yang mempelajari tentang bagaimana suatu citra itu dibentuk, diolah, dan dianalisis sehingga menghasilkan informasi yang dapat dipahami oleh manusia. Pengolahan citra bertujuan untuk memperbaiki kualitas citra agar mudah diinterpretasi oleh manusia atau mesin, atau dalam hal ini komputer. Teknik-teknik pengolahan citra mentransformasikan citra menjadi citra lain. Jadi masukannya adalah citra dan keluarannya juga citra, namun citra keluaran mempunyai kualitas lebih baik daripada citra masukan. Oke, berikut beberapa penerapan pengolahan citra digital yang paling umum atau yang paling sering diterapkan, semisal dalam dunia game, video, bidang hiburan, bidang pendidikan, dan lain-lainnya. Oke, untuk yang pertama, penerapan citra digital dalam bidang hiburan. Dalam dunia hiburan, pengolahan citra digital banyak digunakan pada dunia perfilman, permainan grafik komputer yang biasa menghasilkan efek-efek animasi yang baik. Sudah banyak film-film yang menggabungkan berbagai unsur atau teknik pengolahan citra digital. Salah satunya penerapan grafik komputer agar tercapai sebuah film dengan efek-efek yang mengagumkan. Contohnya film Iron Man dan masih banyak lagi. Nah, contohnya itu seperti yang ada pada gambar di samping. Berikutnya, untuk yang kedua, saya akan menyampaikan penerapan pengolahan citra digital dalam dunia komputer ART. Seiring waktu dengan berkembang pesatnya teknologi, banyak tidak sedikit para seniman menggunakan teknologi untuk menyempurnakan karyanya dengan dibantu teknologi. Untuk komputer ART sendiri adalah penggunaan komputer grafis untuk menghasilkan karya-karya seni. Hasil dapat berupa kartun, potret, foto, layout media, cetak, logo, lukisan abstrak, desain interior atau eksterior, dan lain sebagainya. Contoh aplikasi yang banyak digunakan adalah Adobe Photoshop, Corel Painter. Yang paling mudah kita jumpai adalah para fotografer yang menggunakan aplikasi seperti Adobe Photoshop untuk memperindah atau mempercantik hasil jepretannya. Oke, untuk yang ketiga, penerapan pengolahan citra digital yang saya akan sampaikan adalah dalam dunia video game. Video game adalah permainan yang melibatkan interaksi dengan user interface untuk menghasilkan umpan balik berupa visualisasi pada perangkat video. Aplikasi banyak beredar di pasaran, mulai yang sederhana 2 dimensi seperti Tetris hingga yang rumit 3 dimensi, dan memerlukan resource banyak seperti game sepak bola Pro Evolution Soccer atau PES, dari yang standalone hingga online network seperti Ragnarok, dari PC, konsol, hingga mobile device. Kemudian dalam bidang pertanian, teknik pengolahan citra telah banyak dipergunakan dalam bidang pertanian, antara lain penentuan jenis cacat biji kopi, pemutuan edeman, pemeriksaan mutu karet RES,
pemutuan buah mangga, identifikasi tingkat ketentuan dan kematangan jeruk lemon dan manggis seperti yang ada pada gambar. Oke, kemudian dalam bidang keamanan, itu contohnya itu CCTV adalah surveillance kamera sistem atau kamera pengawas yang terdiri dari kamera dan sistem DVR atau digital video recording untuk menampilkan dan merekam segala bentuk aktivitas di suatu area tertentu dalam bentuk video. Cara kerja kamera CCTV yaitu dengan mengirimkan sinyal secara tertutup melalui jaringan wireless atau kabel, yang dimana hasilnya dapat berupa video yang dapat kita lihat. Hasilnya itu seperti yang ada pada gambar. Oke, kemudian yang terakhir itu dalam bidang perdagangan seperti barcode reader. Nah, barcode reader itu merupakan alat yang digunakan untuk membaca kode-kode berbentuk garis-garis vertikal atau disebut dengan barcode yang terdapat pada kebanyakan produk-produk konsumen. Barcode adalah suatu kumpulan data optik yang dibaca mesin. Sebenarnya kode batang ini mengumpulkan data dalam lembar atau garis, dalam lebar atau garis, dan spasi garis paralel, dan dapat disebut sebagai kode batang atau simbologi linear atau satu dimensi, tetapi juga memiliki bentuk persegi, titik, heksagon, dan bentuk geometri lainnya di dalam gambar yang disebut kode matriks atau simbologi dua dimensi. Selain tak ada garis, sistem dua dimensi sering juga disebut sebagai kode batang, seperti yang ada pada gambar. Nah, dalam barcode tidak berisi data deskriptif item, tetapi hanya enkripsi dari jumlah digit. Bila nomor yang di-scan oleh kasir, maka kode otomatis akan langsung terhubung ke item data. Hasilnya berisi data scanner barcode dari berbagai produk seperti nama vendor, nama produk, harga, dan data pendukung lainnya. Oke, sekian penjelasan dari penerapan pengolahan citra digital dalam kehidupan sehari-hari.